Double 9.7 Srinadi FM. Bersama Srinadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Dari Geraha Siar Jalan Ngurah Rai, Semarapura, Klungkung, Bali. Inilah Srinadi FM. Bersama Srinadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Saya masyarakat Klungkung setiap hari selalu dengerin Srinadi FM karena lagu-lagunya merakyat banget. 99,7 FM Srinadi 99,7 FM 99,7 FM. Om Swastiastu. Saking rahasia margi Ngurah Rai, Semarapura, Klungkung, Bali. Sida sesi nama itu Srinadi FM bersama Srinadi FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Rahajang sore pendengar Srinadi FM, selamat rakyat Indonesia. Kecunda sarang ditiang Srinadi Siar Putra Kusuma ring acara nuansa budaya edisi siraman rohani. Rainani mangkin pendengar Srinadi FM. Lan pasti ke pendengar Srinadi ditiang nenten kenten nenten pragan diki. Tak sendiri dan rainani mungkin mendengar saya di FM sampun wenten saking kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung puniki sane sampun Presiden Rauh jadi pacang wenten siraman rohani gitu nih turun ngayang majaring pendengar saya di FM ngawit mungkin ngantos melejebos sering galah 6 sore nggih langsungnya manten puniki titiang sapa dumon nggih ring studio sampun Rauh. Wenten Ibu Dewayu Agustini, rajang sore. Nggih, rajang sore sareng sami. Inggih, lantur wenten Ibu Eva Valentini. Inggih, rajang sore nih ke sareng sami. Inggih, sane mangken jagi pacang aturang ngeninin indek napi siraman rohaninya niki. Ngenenin indek hidup bahagia. Hidup bahagia. Inggih, langsungnya manten nantuk punike galah aturang ditang majang ring Ibu Dewayu Agustini lan Ibu Eva Valentini. Inggih durus galak katur. Inggih matur suksema nika beli sedurungnya nih titiang ngaturang pangastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Ano Badrah Kertawo Wiantu Wiswata. Dumugi pikena sane becek rauh saking pengidar buane. Inggih para pemirang Srinadi FM. Puja pangayum bagia. Kita aturkan kehadapan ide Sang Yang Widiwasa karena atas asong kertewara nugraha ide iraga kecunduk malih renggalah hisani becik puniki. Inggih umat Hindu sedharma yang berbahagia, titiang sarang Mbok Ge Antari saking Kementerian Agama Kabupaten Klungkung jagi ngaturang siraman rohani sane memurde hidup bahagia. Inggih, dalam menjalani kehidupan, setiap manusia pasti ingin mendapat kebahagiaan dalam hidupnya. Bahkan bukan saja kebahagiaan dirinya sendiri, kita juga berharap bahwa semua orang yang dikasihi senantiasa mendapatkan kebahagiaan. Mengusahakan kebahagiaan untuk orang yang dikasihi, kadangkala kita mengabaikan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Nah, siklus pengorbanan diri untuk kebahagiaan orang lain juga merupakan siklus yadnya semesta. Bahwa setiap orang saling berkorban untuk kehidupan makhluk lainnya. Inggih, Mbok Ge selanturnya nih ke? Inggih, suksema Eva. Sedulurnya nih Om Swastiastu. Swastiastu. Inggih ngayu bagil pisan Presiden menyapa semeton sareng sami, semeton Klungkung tur semeton Bali. Dumugi sareng sami dalam keadaan sehat,
karena sehat merupakan harta yang paling berharga untuk menikmati kehidupan kita. Inggih sampun dijelaskan tadi oleh Eva bahwa pada hari ini, kesempatan ini kita akan membicarakan tentang hidup bahagia. Dimana seperti katanya Eva tadi bahwa setiap orang nih pasti menginginkan yang namanya hidup bahagia. Nggih, patut nika. Inggih, baik dari diri sendiri kan kata Eva. Inggih, untuk keluarganya, untuk orang tuanya ataupun anak-anaknya. Namun dalam kegiatan kehidupan sehari-hari dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita tidak lupa dengan ajaran Tatuam Asi, di mana aku adalah kamu dan kamu adalah aku, karena kita semua bersumber dari sumber yang sama, yaitu ide Sang Hyang Widi Wasa. Ya, mungkin dari itu, dari namanya Tatuam Asi itu, kita semua menginginkan kehidupan yang bahagia untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan juga untuk semua orang di sekitar kita. Bila perlu semua orang di dunia ini hidup bahagia, kenten nggih. Namun kalau kita pikir-pikir sekarang ini ya Eva, yang namanya hidup nih tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Inggih, patut masalah. Kadang ada pepatah Jawa yang bilang ora ono urip tanpa sandungan, ora ono masalah tanpa pungkasan. Niki pepatahnya Jawa, namun logat yang bacanya logat Bali. Inggih, maksud pepatah niki tidak ada hidup yang namanya tanpa cobaan. Jadi tising ada hidup dan wenten hidup aneh nenten wenten masalah. Nggih. Ketika kita tersandung dalam sebuah masalah, jangan pernah menyalahkan masalah tersebut yang menghambat kita, tapi salahkan diri kita, karena diri kita tidak hati-hati dalam menghadapi suatu kehidupan sehingga terjerumus dalam sebuah masalah. Namun yang namanya hidup seperti yang katanya Tiang tadi tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah gitu. Yang bedanya cara menghadapi masalah. Setiap orang pasti memiliki masalah kan gitu ya Pak ya. Baik kita dari anak-anak, mungkin kita masih sekolah mikirin gimana caranya ngerjain PR gitu. Mungkin pelajaran paling kewan tapi pas SD kalau tiang matematika pasti bingung ya, saya bilang sampai rumah, aduh semoga guru matematikanya nggak masuk kan. Ika beranjak kita lagi beranjak karir remaja, ada lagi permasalahan dengan siklus hidup, misalnya pertemanan juga berpengaruh dari segi-segi emosional kita yang sedang berkembang. Terus apalagi pas kita anak-anak ya pengen cepat dewasa, biar punya uang sendiri gitu kan, biar gak ngerjain PR kenten kan. Tapi makin dewasa pas kita dewasa, ternyata ada lagi sandungan-sandungannya nyari pekerjaan, masuk berumah tangga, ada permasalahan hidup, permasalahan mempertahankan hidup, dan juga permasalahan mendidik anak. Namun kalau dia amati, kita jalani nike akan jadi sangat menyenangkan gitu. Tergantung dari kita menjalani. Inggih, umat sedharma ya dimanapun berada, dalam ajaran agama Hindu kita, secara umum manusia selalu menghadapi 3 perkara besar dalam hidupnya, yang dinyatakan dalam sloka Sara Samuscaya 480 yang bunyinya sekali niki: Adam amsca durlaba loki, klesamca sulaba staha, dukam sewa kutumba artam, yaspasati samusyati. Yang artinya begitu susahnya mendapatkan arta atau uang dengan benar dalam hidup ini, begitu mudahnya muncul masalah yang mengotori hidup atau disebut dengan klesa kaitan bahasa agamanya, dan begitu sulit menjaga keakraban dalam persaudaraan atau kutumba dalam kebersamaan hidup ini. Inggih, sekadi yang katanya Sara Samuscaya wawu, masalah nike dikategorikan dari 3 perkara hidup
Yang pertama nike yang disebut durlabaning arte nggih. Yaitu sulitnya mendapatkan uang, atau dalam konteks arta niki dimaksud adalah uang. Di mana kita hidup nike, ada yang bilang uang itu bukan segalanya. Namun dalam menjalankannya segalanya butuh uang ini. Apalagi saat pandemi niki mbok ge, perekonomian kita khususnya di Bali sudah semakin sulit dan banyak pekerja yang dikenakan PHK kinten mbok ge. Nggih, dalam ajaran agama Hindu wenten malih 3 cara memperoleh uang yang dilarang. Yang pertama ada yang disebut dengan aniaya arta atau uang hasil kekerasan. Sane kaping kalih wenten apariklese arta yang artinya uang hasil penggelapan. Dan sane kaping untat wenten arte saking kesembahing satru yang artinya uang hasil sogokan lawan. Kinten moge. Gini ki wenten sane kaping kalih indek perkara hidup nike wenten kebaos sulabaning klese. Sulabaning klese nike artinya dalam kehidupan kita mudah sekali muncul masalah yang dapat mengotori hidup kita. Niki menurut kitab Taittiriya Upanishad ada 5 hal yang dapat mengotori hidup yang disebut dengan panca klese. Panca klese nike wenten ane kebaos avidya, wenten ane kebaos asmita, wenten ane kebaos raga, wenten ane kebaos dwesa, miwah wenten ane kebaos abini wese. Saneka pertama avidya. Avidya artinya 7 kemabukan karena gelap hati. Kalau kita di agama Hindu disebut dengan Sapta Timira. Saneka kaping kalih asmita, yang artinya memendingkan diri sendiri atau egois. Yang ketiga ada raga, yang artinya pengumbaran hawa nafsu. Sane kaping 4 wenten dwese, yang artinya pendendam. Miwah sane kaping untat wenten abini wese, yang artinya hidup yang terus diliputi oleh rasa takut. Enten. Inggih patut sekali nika sampun dijelaskan oleh Eva Wawu adanya perkara-perkara hidup dalam mencapai atau mendapatkan uang, katanya nggak boleh, tapi hasil kekerasan hasil penggelapan. Di mana kita mendapatkan harta atau di sini dimaksud dengan uang, carilah dengan jalan dharma, gitu. Ampunan dengan jalan kekerasan misalnya, tapi yang sering-sering kita dengar di penjambretan kita begal inggih patut pisan mangde, tapi uang nike harta nike bisa menjadi tuntunan kita ke jalan yang lebih baik. Bila didapat dengan jalan yang tidak baik, tentu saja nike akan memunculkan permasalahan baru. Jadi menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru lagi, inggih. Bahkan bisa jadi masalahnya lebih besar. Terus ada lagi dengan mencari uang jangan sampai dari hasil penggelapan. Selanjutnya dari hasil sogokan lawan. Yang namanya sogokan memang kalau didengar emang agak menarik nih. Kalau disogok ya suka-suka aja, tapi nih kan kalau dari mencari harta dengan hasil sogokan juga nih ke hartanya tidak akan mesari, kinten. Tidak bermanfaat. Inggih. Selanjutnya tadi Eva sampun menjelaskan sampai perkara kedua. Selanjutnya wenten masih perkara hidup yang ketiga yang namanya duh kaning manggrakse kutumba, yakni sulit menjaga keharmonisan baik dengan keluarga atau dengan lingkungan sekitar. Dalam jangka waktu pendek keakraban tersebut secara umum mudah didapat. Tetapi untuk membangun keakraban sampai seterus-terusnya nih kadang agak sulit nih. Ada pepatah yang mengatakan tidak ada kemuliaan tanpa adanya sebuah persaudaraan. Artinya manusia tidak akan menemukan kemuliaan tanpa adanya rasa persaudaraan, rasa hormat, menghormati, dan rasa toleransi yang kuat di tengah perbedaan. Bisa kita lihat di contoh-contoh, misalnya kita membangun punya sebuah keluarga. Di sini pentingnya kita membangun
rasa kebersamaan. Baik internal keluarga, di lingkungan sosial, karena kita manusia selain makhluk individu, ya kan kita di IPS bidan gitu. Selain makhluk individu, yang namanya manusia nih ke makhluk sosial gitu. Makhluk sosial. Tidak bisa hidup iya, sendiri. Bener, tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain. Mungkin jelion yang lapis pasti perlu orang lain. Ya, untuk kehidupan, untuk melangsungkan segala jenis kegiatan gitu. Jadi nih penting sekali kita menjalani kehidupan rukun atau hubungan-hubungan yang baik dengan sekitar kita, baik di sekolah misalnya, kalau masih sekolah, masih kuliah, atau di lingkungan pekerjaan kita. Hubungan baik nih juga salah satu hal penting untuk membangun ketenangan, kehidupan bahagia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya hubungannya nggak baik di rumah nih kan bisa-bisa males pulang gitu nih. Apalagi di kantor, bisa-bisa sing tenang di kantor gitu. Apalagi iya bener. Apalagi misalnya di kampus kayak Eva masih kuliah, bisa-bisa sing kita ke kampus kan gitu. Oke, selanjutnya dibahas tentang permasalahan, bagaimana kita membahas permasalahannya. Coba gimana Eva? Kira-kira cara kita membahas atau menyikapi sebuah masalah gitu. Nggih, moge. Setiap orang nih kan pasti punya penyelesaian yang berbeda-beda, cara menyelesaikan masalahnya nih. Cara menyikapinya ya. Ada yang karena suatu masalah menjadikan orang itu menjadi terpuruk, down mentalnya down, dan ada juga yang menyikapi masalah itu untuk menjadi terbangun kembali, menjadi bangkit kembali. Tetapi kalau dewasa ini, kita ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan, yang mampu menyelesaikan masalah tersebut hanyalah diri kita sendiri kembali lagi. Namun terkadang kita tidak yakin untuk menyelesaikannya, dan akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, apakah ketika diam masalah itu akan selesai? Bagaimana Moge? Bisa nggak selesai kalau kita diam? Ya, kalau diam aja nih kayak kita menjalin hubungan dikacangin atau di PHP-in tentu saja tidak nyaman. Jadi seperti kata Eva tadi, gimana kalau kita menyikapi sebuah masalah itu lebih dari sudut pandang kita. Semua orang memiliki masalah, tapi berbeda cara kita menyikapinya. Ada yang punya masalah seperti kata Eva tadi, sampai down banget, sampai nangis-nangis gitu. Kayak ABG misalnya putus cinta, nangis-nangis gak mau keluar kamar gitu. Ada yang punya masalah, tapi dia lebih baik lagi, malah lebih bangkit. Kenapa gitu? Dia belajar dari masalahnya, dia punya pembelajaran sendiri terhadap masalahnya, sehingga dia lebih bangkit menjadi seseorang yang lebih baik. Jadi salah satu cara kita menghadapi masalah yang bisa kita lakukan dengan menenangkan diri adalah dengan mendekatkan kepada Tuhan ini, dengan cara berdoa, dengan cara merenung, dan juga dengan cara bersyukur. Patut nih Moge. Sebenarnya Tuhan nih menciptakan masalah nih kita itu agar menjadi suatu kenangan. Kalau semisalnya Tuhan memberikan masalah nih pasti Tuhan itu mengetahui bahwa sanya manusia nih kalau diberikan masalah pasti bisa diselesaikan. Nggak mungkin Tuhan nih memberikan suatu permasalahan yang di luar batas manusia tersebut. Dan patut sekali nih Eva, dimana setiap kita mendapatkan masalah tentunya nih sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita terdahulunya. Kalau dalam agama Hindu namanya karma nih. Tentu saja hal-hal yang kita hadapi sekarang berkaitan dengan
hal-hal yang sudah kita lakukan sebelumnya. Apa yang kita tanam jelas itu yang kita tunai. Ini seperti yang katanya tadi, salah satu untuk menghadapi masalah nikah adalah dengan cara bersyukur. Dimana dengan cara bersyukur nikah kita akan lebih tenang nikah, dalam psikologi kita akan menghadapi masalah nikah lebih menyerahkan diri ke hadapan Tuhan, namun tidak pasrah dan seperti kata Eva tadi tidak diam saja. Jelaslah suatu masalah harus diselesaikan dengan baik. Jadi untuk menyelesaikan masalah nikah yaitu mencari akar permasalahannya. Karena agama Hindu percaya dengan katanya tadi yang Tiang bilang tadi, adanya hukum karma pala. Permasalahan pun juga begitu, ada masalah pasti ada penyebabnya gitu. Jika kita sudah menyadari apa yang kita lakukan nikah salah, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah minta maaf. Jadi walaupun minta maaf nih gampang untuk diucapkan, tapi kadang nih susah untuk diimplementasikan. Dimana untuk minta maaf nih kita harus menurunkan ego kita terlebih dahulu gitu. Memunculkan kesadaran dalam diri gitu. Ketika kita benar, kita tidak perlu marah terhadap suatu hal, apalagi ketika kita salah gitu. Ya kita harus menyadari, memunculkan rasa sadar dalam diri kita. Ya setelah kita mampu mengetahui akar masalah, maka kita akan lebih mudah mencari cara untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Karena setiap masalah seperti yang katanya Eva tadi nih harus diselesaikan, tidak boleh berdiam diri, karena nikah juga masalah juga akan bisa tapi nikah lebih besar lagi gitu, tidak hilang gitu. Seperti yang katanya Tiang tadi, segala hal yang ada yang kita dapat di dunia niki tidak akan pernah lepas dari yang namanya karma pala. Yang salah satu keyakinan umat kita agama Hindu salah satu yakin dengan adanya karma pala Pak. Betul sekali nih kemoge. Ring kitab Slokantara juga disebutkan karma pala ngaran ike palaning gawe hale hayu, yang mengandung arti bahwa karma pala adalah hasil dari pada baik buruknya suatu perbuatan. Hingga kita di agama Hindu karma pala nika dibagi menjadi 3 nih kemoge. Wenten sane ke bawah sancita karma pala, wenten prarabda karma pala, miwa wenten sane ke bawah kriya mana karma pala. Sancita karma pala punika merupakan jenis karma pala di mana kita menerimanya pada kehidupan sekarang atas perbuatan kehidupan kita sebelumnya. Sane kaping kalih wenten sane ke bawah prarabda karma pala. Prarabda karma pala puniki merupakan perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini dan hasilnya juga kita terima pada kehidupan saat ini pula. Sane kaping 4 wenten ke bawah kriya mana karma pala. Niki merupakan jenis perbuatan utawi karma yang kita lakukan saat ini dan palanya atau hasil perbuatannya kita nikmati pada kehidupan yang akan datang. Baik buruknya suatu perbuatan pasti akan mendatangkan suatu hasil. Jadi jika seseorang yang memiliki kehidupan yang baik saat ini bisa saja merupakan karmanya yang terdahulu nika maupun sekarang nika merupakan hasil dari perbuatannya terdahulu. Inggih patut pisan nika Eva, inggih semeton sareng sami. Nika sampun dijelaskan, diinformasikan sedikit oleh Eva bahwa karma pala nika wenten 3 kenten. Di kehidupan yang terdahulu dinikmati sekarang, di kehidupan yang sekarang habis dinikmati sekarang, dan di kehidupan yang sekarang
dinikmati di kehidupan yang akan datang ke sejenis tabungan kan kita Oke, betul nih oke. Jadi kalau balik lagi flashback dengan kata-kata kita yang tadi itu tentang permasalahan. Jadi misalnya kita sudah kehidupan saat ini asalnya beluang san berperilaku kan, kok ada masalah gitu. Nike mungkin saja di kehidupan yang terdahulu ya kan ya Pak. Jadi walaupun kita sekarang sudah berbuat yang sangat baik, belum juga mendapatkan hasil yang baik, Nika mungkin saja Nika akan mendapatkan hasil di kehidupan yang akan datang. Artinya karma pala Nika pasti mendapatkan hasil gitu. Nika istilahnya sekarang dapat hasilnya, bener. entah itu nanti gitu. Nika kayak hukum sebab akibatnya ya Pak. Betul sekali. Selanjutnya gimana caranya biar kita mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik demi kebahagiaan kita gitu. Salah satu ajaran agama Hindu nika wenten trikaya parisuda. Nika 3 perbuatan yang baik. Yang pertama dari segi manajika, yakni dari segi pikiran yang baik. Karena kita manusia memiliki kelebihan dari makhluk lain nika di bagian pikiran gitu. Istilahnya nika wiweka. Ada juga bilang pemikiran nika adalah raja indria gitu. Iya, kita manusia memiliki indria dan pikiran nika merupakan raja indria, jadinya mengelola indria-indria yang lainnya gitu. Jadi dari pikiran kita sebagai pengendali dari segi indria kita yang lain. Jadi nika penting sekali untuk mengendalikan pikiran. Di Sarasa Muscaya sloka 80 disebutkan kadiniki ikang manah ngarannya yatika witning indriya ma prawarti tayari suba asuba karma matangyang ikang manah juga prihen, yang artinya yang disebut pikiran itu adalah sumber dari segala nafsu genten. Pikiran itu dapat membuat manusia bisa berbuat baik ataupun sebaliknya. Maka dari itu segera mungkin harus kita mengendalikan pikiran nika terlebih dahulu sebelum perbuatan-perbuatan yang lainnya. Hingga selanjutnya Napi nika bagian kedua, mungkin Eva bisa yang kedua. Napi nika patut sekali nika yenring manah jika semua nika bersumber dari pikiran. Tan kentan mau ge niki wenten yang kedua ke baos wacike, yang artinya pengendalian kata-kata. Di mana kita seharusnya selalu berusaha berkata-kata yang baik dan benar agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan gentan moge mangken niki wenten ring kekawin niti sastra sane ke baos ke surat wasite nimitante menemu Laksmi, wasite nimitante pati kepangguh, wasite nimitante menemu duka, wasite nimitante menemu mitra. Yang artinya dengan kata-kata kita bisa menemukan kebahagiaan. Dengan kata-kata kita bisa menemukan kematian. Dengan kata-kata kita bisa menemukan kedukaan. Dan dengan kata-kata kita bisa menemukan sahabat. Ini sane kaping untat nika wenten kebaos kaike. Kaike punika merupakan suatu pengendalian tingkah laku, di mana kita selalu berusaha bertingkah laku yang baik. Nah, dalam falsafah Jawa nika moge dikatakan ale ulah ale tinemu, ayu kinardi ayu pinanggih, yang artinya jika berbuat buruk maka buruklah yang akan kita terima, dan jika sebaliknya jika kita berbuat baik maka baik pula yang akan kita terima. Sehingga segala hal yang kita dapatkan merupakan salah satu hasil serta pertanggungjawaban dari perbuatan-perbuatan kita terdahulu.
Inggih pendengar Seni FM punika sampun katur nggih saking kantor Kementerian Agama mesandakan menaji bos puniki wabu sampun katurang nindik hidup bahagia kenan nggih. Lan pastike pendengar Seni FM ring samian jadme ring berje pada puniki ngarepang hidup bahagia kenan nggih. Inggih menaji bos kelanturang malih pendengar Seni FM sane makin ke lanturang untuk wenten iklan sane pacang lintang debon nggih. FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Lagu-lagu di Serinadi FM nak luang-luang sajan, guguje 99,7 FM Serinadi. Wah, ada yang seger. Po, Pak. Nyari yang seger dong, Po. Apa sih, Bang? Iya, Po. Teh Rio kan yang seger. Dah, Bang. Teh Rio emang seger banget. Kalau nggak seger mah, ya teh jenap. Ya, kalau teh jenap mah lewat, Po. Mending sedot Teh Rio. Teh dan gulanya beneran asli ya, Po? Asli lah, Bang. Emang kayak janji lu. Teh Rio dikemas higienis, pakai teknologi nanosil advance. Jadi nggak bocor, tetap aman, Bang. Mantep nih Teh Rio. Pas diminum enteng di tenggorokan. Nggak kayak hidup, banyak beban. Manisnya pas, nggak kayak uang jajan lu. Pas-pasan. Saja, Po. Original madu gula batu. Wih, banyak ya rasanya. Favorit saya, Teh Rio rasa gula batu. Ayo pada minum Teh Rio. Teh Rio segernya kebangetan. Dari Wings Food. Loh, kenapa pada suntuk banget? Ayo semangat dong. Gimana mau kejar target? Iya nih, Pak. Butuh ngopi kayaknya biar semangat. Nih guys, aku seduhin Top Coffee Susu buat upgrade semangat kalian. Aromanya harum banget, Lid. Mau dong Top Coffee susunya. Aku juga dong. Nikmat. Kopi susu harusnya kayak gini ya. Kopi dan susunya berasa top banget. Top Coffee Susu, upgrade semangat lo. Campuran kopi-kopi terbaik Nusantara plus susu dan gula asli. Top Coffee Susu baru, lebih mantap buat kita yang up to date. Asli, enaknya auto nagih. Makasih ya Lydia. Hari Senin jadi bahagia saat membuka mata, pikiran, dan hatiku padamu dengan semangat Top Coffee Susu baru. Nah, sudah semangat kan? Ayo kerja lagi. Siap, Bos. Top Coffee Susu baru, enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food. Bulan subeliwat galahe mejalan tugas iraga ngucapan janji sehidup semati. Ading orang sayang kan beli, adinya batin tresna sujati. Tusengke adi lakarnya hilin rikala tresnan belin sulok ken adi. Apang sing disubane raga joma jalan adi ngalahin beli terus terang beli merasa takut disubane adilah karma seselang. Beli sayangin tiang sampunang malih ragu tapi minat malih ne kirangan ne serahaken beli liut renanis ane makin ngorahang sayang nyambal tang tresna nanging titiang tusing jenampi
wantah ragan beli nesi dengait yang lian diaston beli tansi dengemang berana tiang tu singkalnya selin arte berana boyajak ukuran tresna suci paswecan yang widi Dekirakan ade kal satya tekening dewek beli kala iraga saling mahajohan kala ade tandisi sen beli rasa cemburu tekenginguhin yang paling enang pauku dan adik. Terus nanti yakin beli sampunang malih beli sing sayang yang mindayang kadi punya pione kala mabuah tuah apisan tiang satya taken ragan beli tu singkal taen tiang nyakitin beli Dumugi sida satya ngantos mati beli sayangin tiang sampunang malih ragu tapi minat malih ne kirangan ne serahangken beli rikala sedih ade nemurin kala liang ade nyarengin sideke adi bakar gukuhan adi subenawang hidup beline kekene diaston beli tansi dengemang barana tiang tu singkalnya selin arte brana boyajak ukuran tresna suci paswecan yang widi dekiragan ade satya tekening dewek beli kala iraga saling majohan kala ade tandisi sen beli rasa cemburu tekenginguhin yang paling enang pauku dan adik. Terus nanti yakin beli sampunang malih beli sing sayang yang mindayang kadi punya pione kala mabuah tuah apisan tiang satya taken raga beli tu singkal taen tiang nyakitin beli Dumugi sida satya ngantos mati Dumugi sida satya ngantos mati.
Sudah sesina budu Senida FM bersama Senida FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Nggih pendengar Senida FM, sane mangken muali kelanturang puniki nggih. Nginit indik hidup bahagia. Nah, samian pacang hidup bahagia nggih dan nggih pengabdini nggih dan nggih. Lan langsung mantan puniki nglantur Ibu Dewayu Agustini lan Ibu Vina Valentini nggih durus. Inggih semeton sareng sami mawali malih sareng titiang Taler Eva nih. Yang pembahasan selanjutnya nih ke bagaimana cara kita menguatkan diri dalam menghadapi masalah agar tercapai hidup yang bahagia. Salah satu caranya adalah bersyukur. Adalah selalu ada hal positif dalam hidup kita yang bisa kita rasakan sebagai nikmat dari Tuhan. Bersyukur bisa jadi cara mengatasi masalah karena sikap ini sekaligus akan mengubah cara pandang kita atau perspektif kita terhadap masalah itu atau terhadap dunia itu. Jadi contohnya, jika saat ini belum dapat pekerjaan, jadinya kita harus bersyukur karena bisa memiliki waktu lebih banyak dengan bersama dengan keluarga. Ketika kita banyak bersyukur, cobaan-cobaan besar akan terlihat lebih ringan, terasa lebih ringan. Karena dengan rasa syukur, energi positif ini akan sangat membantu pikiran-pikiran kita untuk menentukan pikiran kita ke arah yang lebih positif. Dan pada akhirnya, keluarlah berbagai solusi untuk memecahkan masalah. Inggih patut pisane kemokge, inggih umat Hindu yang berbahagia. Dari urai tersebut, marilah kita bersama-sama merenungkan dalam perjalanan kita selama kita di dalam kehidupan ini, bahwasanya suatu masalah merupakan suatu gandengan dari suatu kehidupan. Jadi kalau hidup tanpa masalah nike nggak abdol gitu ya mokge ya. Jadi Tuhan menciptakan sebuah masalah pasti diikuti dengan solusinya. Solusinya apa? Tuhan ingin agar umatnya lebih mendekatkan diri kepada dirinya. Inggih patut sekali punike. Tuhan ingin kita untuk mendekatkan diri, selalu ingat kepada beliau kan. Selain menanamkan rasa syukur dalam keseharian, penting juga buat kita untuk peduli kepada sesama dan saling membantu antara sesama dalam menjalani kehidupannya. Karena seperti yang kata Titiang tadi, bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah lepas dari yang namanya hubungan-hubungan dengan orang lain gitu. Dalam hidup nike tentu bukan semata-mata terisi oleh bahagia terus, karena di dalam kehidupan kita adanya suka duka lara pati. Keempatnya nih datang silih berganti. Ada kalanya orang merasakan sedih, merasakan penderitaan, ada kalanya orang merasakan suka, dan ada kalanya setiap orang yang hidup pasti akan meninggal atau pati gitu. Jadi ketika kita mengalami kebahagiaan, kita juga perlu untuk mengontrol emosi kita, dan juga saat kita mengalami kesedihan juga kita perlu mengontrol diri agar tidak terlalu down. Dalam Sara Samuscaya 258 juga disebutkan Wisanam Dinama Wignam Kesudartam Vyadi Pitita Harhastam Vyaharstam Chanitya Masvar Fawasya Yen Marah, yang artinya seseorang harus menghibur orang lain dalam kelelahan, orang yang berpenyakitan, orang miskin, orang yang dalam ketakutan, kelaparan, atau orang sakit, atau orang yang sedang mengalami kesengsaraan atau kehilangan. Demikian semua orang kita merasakan empati terhadap orang lain, karena setiap umat Hindu wajib untuk ikut membantu dan berbagi kebahagiaan kepada orang-orang yang sedang mengalami kelelahan, dapat menghibur orang-orang yang sedang dalam kesakitan,
atau seseorang yang sedang mengalami gangguan fisik maupun gangguan mental, dan ikut membantu serta menghibur orang-orang miskin, ikut membahagiakan atau berbagi kebahagiaan pada teman-teman atau saudara yang sedang dirundung masalah. Jadi niki penting sekali untuk selalu merasakan empati, kebersamaan terhadap orang-orang di sekitar kita, baik dari keluarga maupun teman-teman dan orang-orang masyarakat di sekitar kita. Ini patut pisan nih Mbok Ge. Jadi kita sebagai umat Hindu seharusnya saling berbagi kebahagiaan. Dan ketika kita dirundung yang namanya kesedihan, jangan kita terlalu sedih. Ketika kita mengalami kebahagiaan, kita juga jangan terlalu bahagia kan, karena over. Karena siklus itu terus berputar. Inggih segadi kata Eva wau. Ini niki titiang seringkali juga akan memaparkan sedikit informasi mengenai hidup bahagia dari segi ilmu yang lain, yakni ilmu psikologi nih. Kalau kata psikologi nih ke Eva, bahagia nih ke ada dua faktor penentu, yakni perasaan dan emosi nih ke. Pengaruh penting dari kata bahagia nih ke yakni perasaan kita sama emosi kita, seperti kesenangan atau kegembiraan dan penilaian terhadap kualitas hidup gitu. Dalam penggunaannya dalam mencakup kedua faktor tersebut, penilaian tersebut terhadap kesejahteraan dapat mencakup apa yang sedang dirasakan saat ini, misalnya emosi, suasana hati, kepuasan terhadap kehidupan dan perasaan. Juga seorang profesor yang bernama Sonja Lubomirski telah menggambarkan kebahagiaan itu sebagai pengalaman, kegembiraan, kepuasan atau keadaan positif yang dikombinasikan dengan perasaan bahwa hidup seorang itu baik, bermakna dan berharga. Dalam istilah Yunani juga diterjemahkan kebahagiaan itu adalah kesejahteraan, kemakmuran dan berkat. Namun ada juga peneliti lain yang bernama Benton. Kebahagiaan tidak memerlukan hal-hal yang sempurna katanya. Bahkan mengejar kesempurnaan dalam hidup justru bisa membuat manusia merasa kurang bahagia. Sayangnya jika manusia terlalu fokus mengejar sesuatu yang bersifat eksternal, manfaat jangka panjang terhadap kebahagiaan tidak dapat diperoleh. Ya, kita sebenarnya dapat melukai rasa bahagia kita karena kita akan selalu menginginkan hal yang lebih dan lebih lagi dan tidak pernah puas-puasnya. Diki, menurut Benton ada 5 saran atau hal yang bisa dilakukan dalam kita lebih merasakan kebahagiaan sebagai solusi untuk membantu kita merasakan lebih bahagia dalam hidup. Yang pertama adalah menghemat waktu untuk merenung dan hal yang kita syukuri ini. Yang pertama nih katanya kita harus bersyukur tentang kehidupan kita. Apa yang kita telah miliki, apa yang dapat kita laksanakan sekarang, serta dapat bersyukur tentang misalnya kesehatan yang telah kita miliki sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Dalam ajaran agama kita juga menjadi manusia, dilahirkan menjadi manusia nikah adalah suatu keuntungan yang luar biasa, karena hanya manusia yang dapat menjadi atau mengarahkan hidupnya ke hal-hal yang lebih baik untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun penyatuan kembali dengan Tuhan nantinya atau yang kita sering sebut dengan moksa. Nggih, patut nike moge karena manusia nike memiliki wiweke yang bisa membedakan baik buruknya suatu perbuatan, baik itu perbuatan dari segi tingkah laku kita, cara berpikir, serta cara berbicara kita.
Ini selanjutnya yang katanya tadi nih patut pisan ya Eva. Selanjutnya dari segi yang wawu nih juga selanjutnya adanya kita merasakan bahagia dengan cara mengatur pikiran kita, gitu katanya Eva. Berpikir, berbicara ke hal-hal yang lebih positif, gitu. Jadi dalam keseharian kita menilai sebuah permasalahan yang ada atau hal-hal yang sedang kita hadapi, nih frekuensi pikiran kita kearahkan ke hal-hal yang lebih positif. Dari segi berpikir kita, dari segi kita berbicara, mengarahkan ke hal-hal atau pembicaraan kita yang lebih positif, khususnya untuk diri kita sendiri. Baik untuk orang lain dan diri kita sendiri. Selanjutnya adalah bersikap baik kepada orang lain. Seperti yang kita jelaskan wawu bahwa kita adalah makhluk sosial, jadinya bersikap baik atau berbagi kebahagiaan, peduli terhadap orang lain penting. Selanjutnya hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Masyarakat kita jelasnya mempunyai nilai-nilai kehidupan yang berlaku di setiap masyarakat. Tentunya adanya perbedaan-perbedaan nilai-nilai masyarakat kita dalam hal satu dan dengan masyarakat lainnya berbeda. Sesuai dengan desa kalau patrenya. Jadinya kita harus menyesuaikan diri untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Terus selanjutnya adalah nikmati pengalaman positif dan biarkan diri merasa kesenangan pada waktunya. Jadi di sini adalah konteksnya kita lebih menghargai diri, berterima kasih terhadap diri, sudah melewati banyak hal, misalnya belajar menerima diri baik kekurangan dan kelebihan kita, berdamai terhadap diri, niscaya kita akan berdamai terhadap lingkungan serta alam semesta ini, sehingga hal-hal positif akan tertarik ke dalam diri kita. Ini patut mau ke tadi 5 yang disarankan oleh peneliti agar hidup kita menjadi lebih bahagia. Nah ini ke 5 cara Mungkin ada 6 penyebab yang membuat kita sulit merasa bahagia. Nah, jenis kebahagiaan ini bisa sulit bagi siapapun untuk dipertahankan karena sifatnya yang tidak konsisten. Jadi penyebab orang sangat sulit merasa bahagia dalam hidupnya, yang pertama, kita terus membanding-bandingkan. Jadi siapapun yang selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain tidak akan pernah merasa bahagia. Sulit untuk merasa puas dengan kehidupan sehari-hari. Ketika terus-menerus melihat melalui lensa pengalaman orang lain, perbandingan yang membutuhkan ketidakpuasan selalu melihat mereka yang memiliki lebih banyak. Jadi kita itu merasa, oh dia banyak punya gini, kok kita sedikit, jadinya kita terus membandingkan diri dengan orang lain. Terus yang kedua, senang menyalahkan. Jadi di zaman Kali Yuga ini kita pasti jarang ya manusia itu merasa salah dan sangat sulit sekali mengatakan kata maaf. Terus yang ketiga, kita itu haus atau mengharapkan pujian setelah kita bersikap baik. Jadi kita itu sangat haus dengan pujian. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik, kita kayak mengharapkan imbalan, jadinya dipuji, dia baik sekali gitu. Terus yang keempat, berekspektasi terlalu tinggi. Jadi harapan dan ekspektasi itu dua hal yang berbeda. Dimana harapan masih berupa angan-angan, yang sesuatu yang kita impikan untuk terjadi atau dimiliki. Sementara ekspektasi adalah harapan yang disertai usaha untuk mewujudkannya. Nah, terus selanjutnya, asal bertindak tetapi kita itu tidak memikirkan risiko apa yang akan terjadi setelah kita melakukan tindakan tersebut. Nah, selama porsinya pas, menyusun rencana sebelum bertindak itu sangatlah bagus.
Jadi kita menyiapkan diri sebaik-baiknya dengan mempelajari bagaimana sih resiko yang mungkin kita akan hadapi sebagai antisipasi saja, biar kita lebih siap menghadapi tantangan di kedepannya. Selanjutnya, berambisi memenangkan perdebatan. Jadi setiap orang itu seperti yang dikatakan tadi, tidak mau kalah. Itu. Inggih punika wau hal-hal yang harus kita hindari untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Inggih selanjutnya tiang niki menurut para ahli psikologi sedikit yang bagi tentang tips-tips menghadapi masalah agar kebahagiaan nike tercapai kenten. Karena seperti yang kita bahas tadi, hidup nike tidak tidak mulus-mulus banget, pastinya adanya masalah dalam setiap kehidupan. Niki tips-tips atau cara menghadapi masalah agar kebahagiaan nike bisa tercapai menurut segi psikologi. Yang walaupun nike dari segi agama dan niki dari segi ilmu psikologi. Yang pertama adalah sadar akan masalah nike sendiri. Langkah pertama orang menyelesaikan masalah nike adalah sadar tentang sebuah permasalahan atau menyadari permasalahan yang sedang terjadi. Jadi orang-orang tersebut harus sadar tentang sebuah masalah dan membutuhkan sebuah solusi. Selanjutnya paham akan masalah. Jadi ketika kita sudah mengetahui adanya yang hal-hal yang tidak atau flat yang tidak seharusnya, jadi kita harus memahami lagi gimana nih ke masalah nih ke gitu. Bagaimana hal yang tidak seharusnya nih, bagaimana dia gitu. Selanjutnya adalah penyebab masalah tersebut. Tapi yang menjadi penyebab masalah tersebut timbulnya suatu masalah tersebut. Dan selanjutnya adalah memulai sederhanakan masalah gitu. Jadi ketika kita mendapatkan masalah, benar mengeluh, berkeluh kesah tinggi dan membesar-besarkan masalah kita nikah juga akan menimbulkan kepanikan terhadap diri sendiri, psikologi kita istilahnya kaget ya, shock. Jadi kita harus menyederhanakan masalah tersebut, berpikir tenangkan diri terlebih dahulu. Selanjutnya fokus pada solusi. Jadi ketika kita mendapat masalah, jangan fokus di masalah itu, tapi kita gimana caranya untuk agar suatu yang tidak semestinya nikah bisa diselesaikan genten. Selanjutnya adalah kenali kemungkinan penyelesaiannya genten. Jadi pada tahap ini kita harus menemukan beberapa kemungkinan penyelesaian kayak solusi-solusi genten nggih. Terus strategi penyelesaian nggih, seperti katanya tadi nih ada solusi, terus adanya beberapa strategi nih, misalnya planning A dan planning B kita biasanya nih. Kalau A-nya gagal ya masuk ke planning B gitu. Strategi penyelesaian. Kemudian adanya tinjau kemungkinan pemecahan masalah. Dan selanjutnya jangan mengeluh berlebihan nih. Karena untuk mengeluh, kalau kita mengeluh berlebihan nih masuk ke pikiran kita, doktrin otak kita nih ke hal ini sangat berat gitu. Kalau kita mengeluh berlebihan, otak kita terdoktrin bahwa hal ini sangat berat dan diselesaikan. Jika juga dapat berefek terhadap lingkungan sekitar kita yang juga menimbulkan kepanikan gitu. Selanjutnya segera ambil tindakan Selanjutnya ada atur emosi, berpikir logis, bersikap profesional. Inggih semeton sareng sami, demikian tadi yang dapat Titiang sampaikan sareng semeton Titiang Eva tentang konsep kebahagiaan menurut Hindu dan juga menurut psikologi semoga dumugi raga selalu berpegangan terhadap dharma agar apa yang kita laksanakan memberikan dampak positif dan memberikan karma yang positif terhadap kehidupan kita, dan semoga semua makhluk di dunia ini berbahagia, dan semoga kita semua dalam menghadapi masalah dapat menyelesaikan masalah dengan pikiran yang tenang, dan tidak lupa selalu bersyukur tentang apa yang telah kita dapatkan selama ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Titiang akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.
Ingat pendengar Seni FM Dumogi Santi Benikik semua majaring Dewa Ayu Agustini lan Ibu Eva Valentini. Kita nggih sampun presiden nagingin acara siraman rohani hari ini mangkin. Lan seni mangkin pendengar Seni FM kelanturan untuk puji Trisania lan usan punike wenten wartas Marapura kelanturan untuk tembang-tembang Bali lawas sareng ditang Seni disiar Putra Kusuma.